Coba bayangin, ada nggak sih sebuah karya animasi yang visualnya tuh indah banget, luar biasa memukau, tapi ceritanya saking menyakitkannya, sampai-sampai kalian bilang, cukup sekali aja deh, aku nggak sanggup nonton ini untuk kedua kalinya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas persis hal itu. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Buat kalian para penggemar anime garis keras, pencinta setia Studio Ghibli, dan juga teman-teman penggiat sejarah, ini khusus buat kalian. Kita bakal membedah salah satu film paling legendaris dari tahun 1988, Grave of the Fireflies. Yuk kita telusuri bareng-bareng cerita yang udah bikin banyak orang patah hati selama puluhan tahun ini. Oke, masuk ke bagian mahakarya Ghibli paling berbeda. Karya dari sutradara jenius Isao Takahata ini, jujur aja, benar-benar berdiri di tempat yang beda jauh dari saudara-saudaranya di Ghibli. Coba deh kita bandingin. Biasanya kan, kalau dengar nama Studio Ghibli, yang langsung kebayang itu dunia fantasi yang magis, penuh keajaiban, atau makhluk-makhluk mistis yang unik. Tapi Grave of the Fireflies ini kayak sengaja ngebuang semua elemen fantasi itu. Benar-benar nol fantasi. Ini satu-satunya film Ghibli yang secara total dan berani nampilin realitas super pahit dari Perang Dunia Kedua, murni dari kacamata warga sipil. Nggak ada sihir, yang ada cuma rasa kehilangan yang dalam, dan sisa-sisa harapan kecil yang mati-matian dipertahankan di tengah gelapnya masa perang. Lanjut ke sinopsis kisah nyata tragis. Nah, buat bener-bener nangkep seberapa berat dampak film ini, kita harus tahu dulu fondasi ceritanya. Di balik gambarnya yang cantik, ini tuh sebenarnya cerminan dari tragedi yang beneran terjadi loh. Poin paling krusialnya di sini, film ini sama sekali bukan fiksi karangan semata. Kisah Seita dan Setsuko, kakak beradik yang harus berjuang hidup di tempat perlindungan tua, nyari sisa-sisa makanan, dan cuma bisa nemu secercah kebahagiaan lewat kunang-kunang di malam hari, itu semua diadaptasi dari kisah semi-autobiografi penulisnya sendiri, Akiyuki Nosaka. Nosaka benar-benar kehilangan adik perempuannya waktu Perang Dunia Kedua. Perasaan survivor's guilt atau rasa bersalah yang luar biasa karena dia selamat, sementara adiknya enggak. Itulah jangkar emosional yang bikin cerita ini kerasa nyata banget dan pastinya ngancurin hati kita. Sekarang kita bahas rahasia di balik animasi. Dengan beban emosi yang segila itu, perjalanan kisah ini sampai akhirnya diangkat ke layar kaca, ternyata nyimpen sebuah rahasia yang menarik banget soal pemilihan medianya. Kalian tahu nggak, awalnya Akiyuki Nosaka itu nolak keras berbagai tawaran adaptasi film. Kenapa coba? Karena dia ngerasa, nggak akan ada satupun media yang sanggup nangkep sedalam apa kesedihan dan trauma dari ceritanya. Tapi, momen titik baliknya kejadian pas dia lihat storyboard buatan Isao Takahata. Nosaka yang tadinya ngira animasi itu cuma cocok buat cerita-cerita ringan atau tontonan anak kecil, langsung sadar betapa kuatnya media animasi. Lewat animasi, Takahata bisa ngebangun suasana yang super menyayat hati tanpa harus jatuh ke adegan kekerasan yang eksploitatif. Ya, animasi justru terbukti jadi medium yang paling sempurna buat nyampein rasa duka sedalam itu. Masuk ke makna tersembunyi kunang-kunang. Kesuksesan film ini ngebawa emosi kita naik turun tuh pastinya nggak lepas dari kejeniusan Takahata dalam ngatur narasi dan mainin simbol-simbol. Takahata ini ngambil keputusan-keputusan penyutradaraan yang lumayan nekat menurutku. Pertama, pembukaannya itu anti-mainstream banget. Dia dengan sengaja ngasih lihat kematian Seita tepat di detik-detik awal film mulai. Gila kan? Dengan cara ini, Takahata kayak langsung matiin ekspektasi kita soal adanya plot twist yang bahagia. Kita dipaksa buat nggak lagi mikirin apakah mereka bakal selamat, tapi fokus 100% ngerasain detail perjalanan emosional mereka dan ngeliat gimana hancurnya relasi sosial masyarakat di sekitar mereka. Terus yang kedua, Takahata milih buat nggak nampilin adegan perang atau fisik secara belak-belakan. Teror aslinya di film ini bukan dari ledakan bom, tapi dari rasa lapar yang menyiksa, ketidakpedulian masyarakat yang lagi runtuh, dan rasa kehilangan itu sendiri. Di tengah semua situasi yang benar-benar putus asa itu, kunang-kunang secara konstan selalu muncul. Mereka tuh bukan sekedar pajangan visual biar estetik aja, tapi ini adalah metafora utamanya. Kunang-kunang ngeluarin cahaya yang luar biasa indah di tengah gelapnya malam, tapi umurnya itu sangatlah singkat. Ini secara brilian ngelambangin betapa rapuhnya kehidupan manusia di tengah perang, sekaligus jadi metafora yang bikin nyesek buat kematian para korban tak berdosa, kayak karakter Setsuko. Sebuah kehidupan yang sempat bersinar cantik sesaat, sebelum akhirnya pelan-pelan meredup dan hilang selamanya.
Terakhir, warisan abadi kemanusiaan. Yang bikin makin merinding, Takahata sendiri pernah nyatain kalau film ini tujuannya bukan sekedar jadi propaganda anti perang. Dia pengen bikin sebuah cermin buat kita semua, sebuah ajakan buat merenungkan nilai kemanusiaan, dan betapa berharganya rasa sayang yang simpel antar keluarga saat dunia di sekitar kita lagi hancur lebur. Pada akhirnya, kisah ini ninggalin satu pemikiran yang cukup provokatif buat kita renungin bareng. Betapa rapuhnya hidup kita ini pas cahaya harapan dipadamin satu persatu. Persis kayak kunang-kunang di malam yang pekat. Pertanyaannya, apakah kita udah cukup menghargai setiap detik kedamaian yang kita miliki saat ini? Terima kasih ya udah nemenin saya ngebedah mahakarya yang super emosional ini. Kalau penjelasan ini ngasih kalian wawasan baru dan bikin kalian makin menghargai sisi lain dari sejarah dan animasi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel YouTube Ilmu Tanpa Batas. Kita bakal terus ngulik dan ngebongkar lebih banyak lagi pengetahuan dan fakta-fakta luar biasa lainnya. Sampai ketemu di bedah materi selanjutnya.